Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif, mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepara dengan NIM 2212-4000-1301. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pre-processing data dan nanti akan melakukan praktek pre-processing data. Definisi pre-processing data. Pre-processing data adalah langkah awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk mempersiapkan data agar lebih bersih dan siap untuk dianalisis. Meningkat akurasi model yang digunakan. Komponen utama dari pre-processing data adalah mencakup pembersihan data, reduksi dimensi, transformasi data, dan penanganan nilai yang hilang. Masing-masing berkontribusi pada kualitas dataset. Pentingnya pre-processing data. Yang pertama, dampak terhadap analisis. Pre-processing yang baik dapat meningkatkan presisi analisis data dengan mengurangi noise dan outlier, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih akurat. Yang kedua yaitu peran dalam pembelajaran mesin. Dalam pembelajaran mesin, pre-processing data adalah kunci untuk membangun model yang efektif. Data yang terolah dengan baik membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model kepada data baru. Tujuan pre-processing data yaitu meningkatkan kualitas data. Mengatasi data hilang. Mengatasi data hilang melibatkan pengisian nilai kosong dengan estimasi yang tepat sehingga dataset menjadi lebih lengkap dan siap untuk analisis tanpa bias yang dihasilkan dari kekurangan informasi. Mengurangi kebisingan. Mengurangi kebisingan berarti mengidentifikasi dan menghapus data yang tidak relevan atau salah atau yang tidak digunakan. Meningkatkan kejelasan dan kualitas dataset dan membantu dalam menghasilkan hasil analisis yang lebih andai. Yang kedua yaitu memfasilitasi analisis yang lebih baik. Mempermudah visualisasi. Mempermudah visualisasi berarti menyusun data sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk diterjemahkan ke dalam grafik dan diagram, membantu pemangku kepentingan memahami informasi secara intuitif. Meningkatkan akurasi model. Meningkatkan akurasi model berkaitan dengan memastikan data yang digunakan dalam pembuatan model analitik bersih dan relevan, sehingga model dapat menghasilkan prediksi yang lebih tepat dan valid. Selanjutnya, kita akan langsung melakukan pre-processing data menggunakan Google Colab dan kita buka Google Colab, kemudian kita import filenya terlebih dahulu. Ini dia contoh file. Kemudian kita akan tuliskan library yang akan digunakan, yaitu ada import NumPy, Pandas, Matplotlib, PyPilot, dan Seaborn. Library NumPy sendiri yaitu digunakan untuk komputasi numerik, terutama operasi pada array dan matriks. Sedangkan Pandas untuk memanipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel, Matplotlib untuk membuat berbagai jenis visualisasi data, Seaborn untuk visualisasi data yang lebih estetis dan kompleks pada berbasis Matplotlib. Setelah menjalankan library, kemudian kita menuliskan kode df sama dengan pdread.cf, nama file datanya. Kode program ini berfungsi untuk membaca file dataset pelatihan.csv dan menyimpannya dalam variabel df sebagai data frame menggunakan library Pandas. Nah, ternyata saat di run terjadi error. Setelah dicek ternyata lupa menuliskan tanda petik pada nama file CSV-nya. Kemudian untuk kode agar kita dapat menampilkan datanya, df titik head
kita kasih kurung 10. Maksudnya 10 dia yaitu 10 data teratas, kemudian kita jalankan. Nah, akan tampil, bisa dilihat ada ID, nama, umur, gender, nilai matkul, tanggal UTS dan UAS. Nah, pada nilai UAS ada beberapa yang dengan keterangan none, yaitu kosong. Kemudian kita untuk mengecek info mengenai data bisa dengan df.info. Jangan lupa kurung dia di sana memberikan segala macam informasi. Kemudian kita akan merubah kolom gender, yaitu laki-laki dan perempuan, menjadi 1 dan 0 dengan kode program df gender sama dengan df gender, kemudian replace laki-laki dengan ketentuan menjadi 1 dan perempuan dirubah menjadi 0. Fungsi replace sendiri digunakan untuk mengganti nilai dalam kolom tertentu berdasarkan dictionary atau perintah yang diberikan. Kemudian tinggal kita jalankan, cukup sekali saja. Dan untuk menampilkan data gender yang telah dirubah, kita tambahkan kode df.head dia untuk menampilkan 10 data teratas, kemudian dikasih kurung kotak dengan gender, kemudian kita run, maka akan tampil dia untuk laki-laki berubah menjadi 1 dan perempuan berubah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan menangani nilai yang masih kosong atau missing value pada kolom nilai UAS dengan menambahkan kode df kurung kotak UAS sama dengan df kurung kotak UAS titik filna dengan kurung buka kurung tutup df UAS dengan strategi min. Kode ini digunakan untuk mengisi nilai NaN kosong pada kolom UAS dengan nilai rata-rata atau strategi min dari kolom atau data yang telah ada. Fungsi filna sendiri digunakan untuk mengganti nilai yang hilang. Fungsi min digunakan untuk menghitung rata-rata dari kolom UAS. Dan setelah kita jalankan untuk menampilkan df.head 10, nah yang sebelumnya kosong pada nilai UAS setelah ada isinya. Kemudian kita akan melakukan pre-processing dari kolom matkul dengan fungsi scalon processing dengan import label encoder. Kemudian selanjutnya akan dirubah dengan LE dengan label encoder dengan keterangan LE.fit transform df matkul. Label encoder sendiri digunakan untuk mengonversi nilai kategori menjadi angka, sedangkan fit transform menerapkan encoding langsung pada kolom matkul.
Kemudian kode LE classless ini sendiri digunakan untuk menampilkan array dari kolom matkul yang sebelumnya dimulai dari data ke-0 yaitu biologi, fisika data pertama, kimia data kedua, matematika data ketiga. Kemudian untuk mengecek tadi perubahannya kita dapat dengan perintah df-head 10 yang sebelumnya matkul kimia berubah menjadi angka. Selanjutnya kita akan melakukan proses drop kolom, yaitu kolom umur yang akan kita hapus dengan perintah df titik drop kolom sama dengan kurung kotak umur. Nah, nanti setelah selesai tinggal kita jalankan cukup sekali saja. Setelah selesai menjalankan, untuk melihatnya kita bisa perintah df langsung untuk menampilkan keseluruhan atau df head dengan menampilkan beberapa nilai data teratas. Nah, bisa kita lihat sebelumnya ada kolom umur, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.